Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bit-ta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul fadil ummati ila 'alal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat kesempatan, serta kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah untuk senantiasa taat kepada Allah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita kerjakan di dalam ketaatan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin Habibina wa Syafi'ina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza massal insana dhurrun da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'iman. Dan apabila menimpa kepada manusia oleh bahaya, oleh kesusahan, da'ana li janbihi, maka ia menyeru atau berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, aw qa'idan atau dalam keadaan duduk, aw qa'iman atau dalam keadaan berdiri. Falamma kasyafa anhu dharrahu marra ka'allam yad'una ila dharrin massa. Maka manakala setelah kami hilangkan daripadanya akan kesusahannya itu, maka ia kembali lagi melalui jalan seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya atau kesusahan yang telah menimpanya. Wa hadhihi ayatu bayanu annal insan, dan permulainya adalah merupakan menerangkan bahwasanya manusia qalilus sabri, manusia itu banyak nang kurang sabar. Banyak di antara manusia itu nang kurang sabar inda nuzulil bala, ketika turun atau ketika ditimpa bala, ditimpa ujian, ditimpakan musibah oleh Allah kepadanya. Banyak manusia yang kada sabar. Padahal setiap musibah yang datang kepada diri seorang hamba, apabila dia sabar menghadapinya, maka Allah akan cinta kepada orang tersebut. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Sabar itu apa garang? Bahasa kitanya, mulut tidak mengeluh, hati tidak panas. Sabar. Tenang aja tuh, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Untungnya ada belum baik. Tapi yang untungnya bamai, hati panas mengaku sabar, berarti ini sabarnya belum dibuktikannya dalam apa perbuatannya.
Wa qalilu syukri 'inda wujdanin ni'mah, dan sedikit juga manusia itu yang dapat mensyukuri nikmat ketika Allah berikan nikmat kepadanya. Ketika dapat musibah banyak nang kada sabar. Ketika dapat nikmat banyak nang kada syukur. Padahal sabar dan syukur ini adalah merupakan dua hal yang dapat menyempurnakan keimanan seseorang. Nabi mengatakan al-iman nisbun bisyukri wa nisbun bisyukri. Nisbun bisyukri wa nisbun bisyukri. Iman itu ada dua bahagian, satu bahagian di dalam sabar, satu bahagian di dalam syukur. Ngaran sidin Muhammad sabar, tapi pernah berikan pun. Ada sabar dulu, bila ada musibah apakah hamok sidin. Mohon maaf dengan Muhammad sabar. Ada yang berpian, ngomongnya ya Allah. Tapi ngaran itu kan orang mau ulang ngaran itu kan ada harapan. Udah kita mau ulang ngaran anak tuh ada di situ kita tersimpan harapan untuk anak kita di dalam ngaran. Muhammad Saleh supaya soleh. Nah, bapaknya adalah Muhammad Syakir supaya pandai bersyukur. Muhammad Ramadan. Kalau pernah puasa bulan Ramadan. Kalau gimana? Nah, setengah dari iman itu dalam sabar, setengah dalam syukur. Apabila hidup manusia ketika dapat musibah sabar, dapat nikmat syukur, sempurna imannya. Faida masau darurah mala'ala tadurri wa du'ai mutaji'an au qaidan au qaiman mujtahidan. Bidzalika du'a qaliban min Allah ta'ala izalatil karkahna wa tabdila bil minha. Apabila menimpa kepada manusia kesusahan, maka dia akan berhadap kepada Allah, dia tunduk kepada Allah, dia mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah dalam keadaan berbaring, dia ingat Allah, duduk dia ingat Allah, berdiri ingat Allah, dia bersungguh-sungguh di dalam doanya tersebut karena mengharapkan Allah menghilangkan ujian tersebut, Allah hilangkan musibah tersebut dan diganti oleh Allah dengan nikmat. Fa idza kasyafallahu ta'ala anhu bil afiyah, apabila Allah hilangkan itu musibah diganti oleh Allah dengan afiat, awada an syukri wa lam yatadzakkar dzalika dzurra, maka dia berpaling, tidak mau mensyukuri nikmat Allah dan dia lupa dengan kesusahan yang sudah dihilangkan oleh Allah. Banyak manusia ketika dapat ujian ingat luar biasa lawan Allah, berdoa luar biasa, bahkan bangun tengah malam. Ketika Allah hilangkan, ya Allah, kadang berdoa lagi. Jangankan tengah malam berdoa kepada Allah, subuh melandau. Itu biasanya sifat manusia. Nah, itu padahal kita namanya manusia, fal wajibu 'alal aqili ayyakuna sabiran 'inda nuzulil bala, syakiran 'inda al-fawzi bin ni'mah. Wajib bagi orang berakal bahwa dia sabar ketika ditimpa bala dan syukur ketika mendapatkan keberuntungan, yaitu dengan diberikan nikmat oleh Allah kepadanya. Bilanya susah ya Allah, ingat terus Allah Ta'ala. Tapi bilanya Allah hilangkan kesusahannya, banyak manusia yang lupa untuk mensyukuri Allah telah mengganti kesusahan itu dengan kenikmatan. Banyak yang tidak bersyukur. Berdoa berhimmat, Allah kabulkan, teringat lagi lawan Allah Ta'ala. Berdoa disuruh tidak. Apalagi doa selamat, biar ya Allah, ini musim-musim kayaknya ini bagus doa selamat. Kenapa jadi doa selamat? Supaya selamat di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, kalau berjamaah Allahumma inna nas'aluka salamatan Bidin wa'afiyatan fil jasad. Ingat nang biasa memimpin doa, kada usah dirubah fidinnya. Naknya dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, kada usah fidinina, itu salah. Kalau fidinina bujur. Kalau fidin jangan ditambahi lagi. Wa'afiyatan fil jasad, jangan fil jasadina, salah. Salah tuh. Jadi Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin. Atau kalau nak membawa pakai non, Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, panjang tuh jadinya tuh. Yang ada mau non tuh ketambah alif lam.
Makanya kalau pada bisa merubah-rubah, ada usah dirubah. Cukup nanya aja dirubah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Ada usah fid dinina wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Itu pertemuan inya alif lam lawan mau itu kada mau. Ada mau tak kumpulnya itu dah. Fi dinina boleh alif lamnya dibuang nih. Fi dinina. Maka bayangkan kan nggak itu tuh. Tidak tahap kedua. Lo mau ingat saudara-saudara fikih tidak masuk fil jasadina. Fil jasadina itu salah. Makanya kakak ini aku memimpin doa terus. Belum disuruh orang Al-Fatihah. Belum disuruh. Makanya dia pengertian seandainya yang dirubah-rubah. Nah ini rubah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Fid dinnya tetap kalau usah dirubah-rubah. Karena itu kata mutakalim ada non-untuk alim wahdah, jadi kalau usah dipakai lawan jamak ulang, titin temannya biasa aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berikanlah kepada kami, ya Allah kami memohon kepada Engkau keselamatan dalam agama kita, dalam hidup ini pegangan kita adalah agama kita. Kepingin waktu kita sehat tetap berpegang kepada agama kita, agama Islam. Sakit tetap kuat memegang agama kita. Hidup sampai ke mati jangan sampai lepas daripada agama Islam. Agama ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan anak cucu kita berdatang kuat agamanya itu. Karena biar berapa banyak nang asalnya orang tuanya agamanya bagus, nang anak malah berubah akhirnya agama karena dapat pasangan yang beda agama. Naudzubillah. Jangan sampai kita mengaku beragama Islam juga kemudian jauh dari ajaran-ajaran Islam. Islam tapi tidak tahu berapa kali dalam sehari semalam sholat, tidak tahu. Islam ditahuni sembahyang subuh, berapa sembahyang subuh, kalau ada salah 4 jenah. Lain orang yang mabuk, ada lagi saya orang mabuk kalau pernah kisahkan. Ujung-ujung mabuk, nak ke masjid rupanya ada dia nak sembahyang, tak oleh kaum. Jangan kaum sembahyang subuh berapa rakaat? 3 dia. Disuruh boleh. Kenapa? Kaum tahu bahwa si orang ini mabuk. Ketemuan orang di jalan bilang, anak kemana ikan? Ujar orang ke masjid. Aku udah 2 tahun dulu jarang mabuk. Kenapa jarang? Sembahyang subuh berapa? 2 jarang orangnya sembahyang subuh. 2 rakaat bulik 3 bulik. Akan apa jadi bulik? Aku 3 gitu suruh bulik. Apalagi kamu 2. Ada yang bulik. Banyak kayak bulik ya. Jangan sampai anak-anak kita, anak kita nih orang Islam tapi kada tahu berapa juz dalam Al-Quran. Quran berapa juz? Quran yang mana juga ini kan berhari guys. Dikiranya belain. Ya Allah, Profesor Dr. Wahyu Waluni itu kenapa masuk Islam? Karena beliau membanding-bandingkan mulai Quran tahun 6 sampai tahun yang terbaru semuanya sama jumlah suratnya, jumlah ayatnya sama aja. Quran cetakan berbeda sama aja, bacaannya sama, ada berbeda. Satu kata pun di Quran ini ada bedanya. Quran di Sungai Kape, Quran di Madinah sama aja. Paling beda-bedanya tanda-tandanya aja sedikit-sedikit. Namun kita ada non wasal bisa nyambung di situ, ditandanya sedikit aja. Itu aja yang beda-bedanya. Makanya kalau kita mau Quran, kalau di Madinah alif baca sedikit. Lawan Quran yang di sini. Barisnya terkadang kita kira fathah padahal kasrah itulah. Nah, agama ini kita minta agar senantiasa dijaga, dipelihara oleh Allah di dalam diri kita dan keluarga kita. Karena kalau sudah beda agama, kada bakalan tak kumpul. Kalau sudah beda agama, kada ada lagi istilah waris mewaris. Putus hubungan jadi. Yang kedua dalam doa selamat apa yang kita minta wa'afiyatan
fil jasad. Ya Allah, aku memohon, kami memohon kepada Engkau agar diberikan afiat di batang tubuh kami, agar awak kami dan badan kami Engkau sehatkan ya Allah. Ada gampang-gampang doa selamat itu minta supaya kita disehatkan oleh Allah. Mudah-mudahan beratang sehat walafiat. Keluarga kita nanti disehatkan oleh Allah karena sehatnya nikmat yang luar biasa. Makanya Rasulullah menyuruh kepada kita agar betul-betul menjaga, mempergunakan kesehatan yang diberikan oleh Allah sebelum datang masa sakit. Wasihatka qabla sukmika, dan jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Maksudnya apa? Mumpung masih sehat banyak sembahyang sunnah, mumpung masih sehat banyak beramal, mumpung masih sehat banyak berbuat amal kebaikan. Mun sudah garing kenapa lagi sudah memperbanyak ibadah sunnah? Qabliyah ba'diyah gawe mumpung masih sehat, mun sudah garing ada harapan lagi. Paling nang wajibnya. Mun sudah garing kenapa memperbanyak ibadah? Orang garing tuh padanya nyamanan biar. Nah makanya nikmat sehatnya luar biasa. Kita diberi nikmat ini syukuri. Biar duit kada tapi banyak kayak orang tapi sehat. Biar duit banyak luar biasa. Saladung duit. Saladung tuh. Biasanya kekapasan tuh saladung. Saladung tuh banyak benar ada di situ. Duit banyak tapi awak garing. Di sini masuk selang, untung masuk selang. Rabah aja kalinya biar duit miliaran. Biar duit kada tapi banyak tapi ya Allah awak sehat. Kasaruan sini 2 buah seorangan. Karena bagaimana 2 buah. Maka orang seorang dia nasi kopi yang saya kopi. Ada Anbian sehat nih harganya kada ternilai. Makanya kita syukuri sehat. Mun sehat ke ibadah nyaman. Sembahyang nyaman. Nak pelajaran ke mana? Nyaman. Nak silaturahim nyaman. Tapi silaturahim memang ada jauh. Kalau dulu ada orang melihat orang pemandang tuh. Kalau di sini dulu orang iman dia juga di imun. Dulu iman ini imun tubuh ya betul. Nah dulu kalau bersin alhamdulillah. Wah ini kalau bersin beberapa kali curigai orang. Oh iya orang. Kalau bersin kita kalau kaki itu. Dulu kalau ketemuan rata-rata baca aman. Kalau di Sarwan habis kalau keliling kue ini bila ketemuan tidak sering menjauh. Ya kalau tak, alihnya yang ini lah. Dulu bila orang garing masing-masing mainan buakan macam-macam. Kue ini bila orang garing masing-masing berbuat oleh tahu. Ada orang kalian bukan kalau banyak banget ada perbedaan. Dulu orang di mana-mana kalau lagi senyum ini ketemu ini orang kalau senyum lagi tidak masker. Gua masker Ujur juga tidak. Dulu kalau positif bagus, negatif tidak bagus. Wah ini positif tidak bagus. Ujur apa? Kalau positif tidak bagus. Apa hasilnya positif? Ya Allah langsung drop terus. Langsung kan. Dulu kalau negatif tidak bagus. Tapi kalau positif tidak bagus. Kembali sudah zaman. Nah, kita memohon kepada Allah afiatan fil jasad ya Allah. Kami memohon kepada Engkau diberikan afiat di batang tubuh kami, badan kami sehat. Afiat ini terhindar dari bala, musibah, penyakit, wabah dan lain sebagainya. Itu afiat itu bebas dari segala yang ada bagus. Afiat, selamat dari afiat. Makanya 2 selamat ini baca aja. Sehari sekali enggak? Atau paling kadang dalam seminggu ada dibaca. Baca 2 selamat. Bukan berarti kita menjaga selamat harus selamatan ada 2 selamat tuh
Doa selamat itu selebihnya makanan di rumah doa selamat tidak jadi masalah, atau bisa sembahyang pian di rumah Allahumma ini asal selamat tidak selamat tidak jadi masalah. Bukan berarti bila doa selamat harus rakatan ada yang ada. Kan doa selamat itu bila aja kita baca bagus. Nah, doa selamat. Bacanya mau datang dia. Doa selamat itu bila aja kita baca bagus. Bukan menunggu wangsit dulu kan. Bujur-bujur kita nak selamat, nah awak sehat, afiatan fil jasad. Lagi gampang ya. Wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan kami memohon kepada Engkau ya Allah tambahkan ilmu kami. Kenapa jadi ilmu? Dan kita minta Allah mengajarkan dalam Al-Quran wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai yang semuanya menurut makhluk, wahai Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah tidak memerintahkan kita minta tambahkan harta dalam Al-Quran itu. Kadang Allah suruh kita agar minta tambahkan ilmu, karena ilmu ini yang menjadikan kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Imam Syafi'i mengatakan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hendak bahagia di dunia ujar Imam Syafi'i maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa hendak bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Hendak bahagia dunia akhirat juga dengan ilmu. Makanya biar beruntung apabila kita dalam waktu sebulan itu ada duduk di majelis ilmu, walaupun pian kadang mencatat, walaupun kadang menulis, kadang menyalin, pian mendengarkan aja, walaupun pian mengantuk, peribahasanya tetap dapat keutamaan duduk di majelis ilmu. Apa keutamaannya? Minimal kita diberikan pahala oleh Allah seperti orang sembahyang 1000 rakaat. Angkat tangan yang sembahyang 1000 rakaat. Ya pernah? Sholat 1000 rakaat sembahyang sunat ya pernah? Depan. Kenapa nggak ada perlu nih yang sesuai? 1000 rakaat itu banyak ya. Kalau gampangan, beda dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 1000 rakaat sih. Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sih. Dan ulama-ulama yang lain banyak yang 1000 rakaat sih sembahyang. Pun kita jalankan 1000 rakaat. Ada beberapa rakaat tarawih 8 rakaat mulik sudah. Ayat 8 rakaat KO sudah. Awas sudah ngalah. Rugi ya. Hanya 8 rakaat KO sudah. Main ton tahan sejam sih main ton. Bayang 8 rakaat KO orang 1000 rakaat ya Allah. Ulun sudah sampaikan bulan Ramadan, kalau di Karim itu masjid itu ada imbai sembahyang tarawih, ada yang habis isya, ada yang jam 10, ada yang jam 11. Makanya Abu Umar itu sampai 3 kali sembahyang tarawih, totalnya 60 rakaat. Ada kadang sampai 80 rakaat. Makanya jadi orang dimuliakan oleh Allah. Kita 20 rakaat, 23 rakaat witir itu bila imam lambat pindah ke masjid lain. Kenapa ada semuanya di sini lagi? Imamnya lambat badan. Bolannya lah alon, bolannya sendiri. Selai badan sendiri. Siapa gerak orang imam tuh nak umur sudah 78 tahun. Allah Rabbi. Jawaban ada gitu tuh lah. Kita akan dapat pahala seperti orang ibadah 1000 rakaat duduk di majelis walaupun cuma sejam dia duduknya. Allah. Innal malaikata la tadu ajnihatahu li talibil ilmi. Sesungguhnya Nabi malaikat itu rela meletakkan sayapnya untuk diinjak oleh orang yang menuntut ilmu. Kenapa? Karena malaikat rela, malaikat senang dengan orang menuntut ilmu. Walaupun cuma sebentar dia duduk di majelis ilmu. Kadang kita tahan aja nonton TV sampai habis 2 kali sinetron tapi duduk di majelis kadang tahan. Di majelis ini santai aja. Kalau di Wadah Ulun itu kalau malam minggu itu mulai jam 8 sampai isya, nggak apa jadi sedikit lah sampai setengah 10 selesai, sejam setengah. Kalau malam Rabu dari jam 8 lewat sedikit sampai hampir setengah 11 bisa 2 jam setengah gitu. Nah, banyak juga kan duduknya mulai kayak awal akhir itu lagi. Panas tuh adanya tuh, tapi ada apa-apa tuh lah. Karena kita biar amal sudah kurang. Jangan kaget
nanti ketika kita masuk ke dalam kubur ternyata Allah lapangkan kubur kita, mudah nyaman di kubur berkah. Allah jadikan kubur kita taman surga. Kita bingung, kita kaget, oh kenapa ini luar biasa, aku dapat nikmat padahal aku amal karena banyak. Jangan malaikat ikam rajin ke majelis ilmu, makanya diberi oleh Allah pahala yang luar biasa. Nah jadi waziratan fil ilmi, minta tambahan ilmu. Orang yang duduk di majelis ilmu, orang yang menuntut ilmu, ini didoakan oleh ikan-ikan yang ada di laut, oleh burung-burung yang ada di udara, saking mereka senang dengan orang yang menuntut ilmu. Tapi mohon maaf, menuntut ilmu itu kita harus warak juga, dalam artian kita melihat juga ilmu yang disampaikannya apakah bersambung sampai kepada Rasulullah atau tidak. Makanya ada sanad ilmunya itulah paling kadang ke pengarang kitab itu sampai kada. Makanya kalau di pesantren itu dijulungi buku sanad, biasanya kitab yang dibacanya sampai kada kepada pengarangnya, belajar pada siapa, pada gurunya belajar dari siapa, gurunya lagi sampai kepada siapa, sampai gurunya lagi, terus ke atas gurunya sampai kepada pengarang. Jadi ada berai kayak rantai itu lah. Amun mau ambil di Google lalu mengajarkan, siapa nambah tanggung jawab? Mau ambil di Google kan, lalu difotokopi dia, pengarang dia upload apa pengarangnya? Diulang lembaran-lembaran kertas, nukilan-nukilan, disusunnya seorang. Lalu kena kawan tampuk hasilnya lainnya. Dijilidnya seorang tuh lah. Nah itu bahaya benar itu tuh. Nukilan-nukilan lembaran Google itu bahaya. Nah itu ilmu itu kita harus jelas kitabnya apa, belajar di mana, penanggung jawabnya siapa, sampai ke dalam pengarangnya. Nah itu tuh kita. Nah jadi kita minta ditambahkan ilmu, tambah ilmu. Apalagi nonton ilmu ini nyaman biar mulai rumah aja ya kalau tuh biar anak nonton ilmu secara langsung bisa kalau tuh anak di YouTube buka YouTube kalau tuh ada siaran langsung Facebook ya, ada siaran langsung apa kemarin live kah? Live itu bahasa Banjarnya siok. Nah nonton di live tuh, tapi bedanya apa? Kita ada duduk di majelis, beda adalah ilmunya dapat, tapi keutamaan duduk di ilmu kan dapat. Nah, tapi biar nonton live tuh ya, kalau tulisannya TV nonton live tuh ya, amun bawa tetap aja juga ada view itu lah. Jangan sampai kita ada badat nonton terus kumpul terus aku badat ada view, maksudnya berbaju juga atau duduk kita. Pada sini bajuan, maka dibinian pulang dulu, menganggarkan ceramah guru, maka ini begini lah, beragam ini. Nah kurang tuh lah. Enggak betul-betul aurat didengarkan karena kita dengarkannya adalah ilmu itulah. Wasiat tambah ilmu apalagi semuanya barakatan rezeki, barakatan rezeki, dan kami memohon kepada Engkau ya Allah, Engkau berikan kepada kami keberkahan di dalam rezeki. Rezeki itu biar kada banyak tapi berberkah insyaallah cukup. Ketika rezeki nang sedikit tadi umpamanya dikasihkan makan ke anak-anak menjadi anak yang rajin sholat, dikasihkan makan ke istri-istri menjadi istri yang taat kepada suami. Ini rezeki yang kelihatan menurut penilaian orang ini kada banyak, tapi dari rezeki tersebut bisa sedekah, bisa berinfak, bisa membantu fakir miskin, bisa memberi anak yatim, padahal kada sugih banget. Tapi ini rezeki bisa digunakan jadi jalan kebaikan, itu rezeki nambah barokah. Berapa banyak orang yang hartanya kada terhitung, hartanya banyaknya luar biasa, tapi terkadang harta yang banyak itu malah menambah dia jauh dari Allah. Jarang digunakannya untuk kebaikan harta, malah digunakannya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya rezekinya ada berkah. Makanya kita itu rezeki yang penting berkah. Di Mekah itu berkahnya luar biasa. Kenapa? Didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, berkah orang di situ. Terkadang jadi tukang bersih masjid aja, Masjidil Haram
menggerak uang bersih tapi bisa menghajikan sekeluarga. Luar biasa berkahnya gitu. Terkadang jadi tukang masak tapi bisa menghajikan mama abahnya. Nah jadi yang penting rezeki itu barakah. Makanya untuk mendapatkan rezeki yang barakah ini kita perhatikan halal haramnya. Nih usahaku nih halal kah kadakah? Ini usahaku nih bagus kah kadakah? Biarpun hasilnya banyak kok kada halal jangan. Biarpun hasilnya sedikit tapi ini halal ambil. Paling bagus usaha itu apa? Hasil dari tangan kita seorang. Maksudnya apa? Kalau orang di kampung itu berumah itu bertani atau bertukangan itu kan lawan tangan tuh, atau apa nanti gawinnya lawan tangan lalu dijualnya, itu berkah luar biasa. Masuk berkah apalagi berjualan berkah. Tapi nang dijual lihat dulu apa halal kah adakah. Nang dijualnya minuman ada berkah itu haram hukumnya. Minuman tuh dia nang menjual kena, nang memeras kena, memeras maulah minumannya, nang tukang peraskan kena juga, itulah. Kemudian nang tukang bawa ke mobil kena juga, nang minta bawakan kena juga, tukang tuang makan dia kada minum kena juga dosanya, maksudnya itulah. Nang memakan hasilnya kena juga dosanya. 8 macam manusia nang kena dosanya tuh dia. Nah, tapi kalau nang dijual halal maka insya Allah berkah lah. Rezeki berkah. Mudahan kita berdatangnya dimudahkan rezeki oleh Allah. Iya, dimudahkan rezeki oleh Allah. Itu kayak apa amalannya? Yang baca waqiah kita saban malam itulah. Karena ya Nabi man qara'a surat al-waqiah kulla lailatin lam tusibuhu faqatun, karena siapa baca waqiah tiap malam tidak akan ditimpa kesusahan. Urusan rezeki dimudahkan oleh Allah. Lalu kita beramalan habis sembahyang subuh berkah, apalagi nang dibaca tarekat samaniyah berkah rezeki kita dimudahkan oleh Allah. Hindari jangan goreng habis subuh, insya Allah berkah. Gorengnya apabila jangan guru menegureng juga isukan lewat takam jam 7, jangan habis subuh langsung. Kenapa jarang habis subuh langsung untuk kada boleh goreng? Karena di saat itu malaikat berbagi rezeki. Waktu kita goreng maka kita akan dapat bahagian yang berkah rezekinya di situ. Kayak pemalang begadangnya lewat takam jam 7 dulu, lewat takam jam 7 jangan goreng. Kalau duduk pas goreng itu kan kisah ulang tuh. Kamu duduk biar duduk, nah Mbah subuh umpamanya biar minum kopi, makan pisang goreng 8 sudah pemain. Bersandar, lalu saya goreng duduk itu masalah tuh, kata goreng yang banyak itu istilah. Tapi orang bersandar 3 sandar bantah, boundor sampai rata belakang, akhirnya goreng buyuran, nah itu mau akan berkah itu. Nah kemudian supaya berkah rezeki kayak apalagi supaya para jagian, maksudnya supaya para jagian. Ini samping hindari goreng sembahyang subuh, habis sembahyang subuh jangan goreng. Utamakan pulang itulah bilanya kita bertamuan orang untuk senyum untuk para jagian. Tapi ngalahin itu masker nih nggak ya tadi tes. Kau mengalakan itu ya masker. Boleh ingat. Untung di rumah ada suruh masker. Di rumah masker rumahan, sudah keluar rumah aja yang masker. Padahal senyum Nebian para jadian juga. Orang pengorengan itu para jadian rezeki dimudahkan oleh Allah. Apalagi sampai para jadian baca sholawat itu para jadian. Orang baca sholawat tapi rutin. Aku juga baca sholawat sampai 1000 kok ada namanya lancar rezeki. Hari-hari gak biar sampai saya takut dari kamu itu. Karena para jadian jarang mau bacanya. Biar 300 saja tapi rutin aja bacanya itu. Kita amalan tuh apapun biar yang paling bagus tuh rutin istiqomah. Istiqomah ya, pokoknya kita beramalan istiqomah. Walaupun sedikit, habul amal ilallah adwamuhu wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Biar sedikit amalan tapi terus-menerus Allah cinta dong kita.
Biar sedikit berselawat tapi turutin istiqamah Allah cinta. Biarnya sembahyang sunnah cuma qabliyah ba'diyah hayakan tambahan ayat tapi rutin istiqamah Allah cinta dengan amalan yang istiqamah tadi. Biar bersedekah ada banyak karenanya memang ada orang sugih tapi rutin Allah cinta. Bersedekah banyak tapi sekali setahun dari maka ini kada termasuk nang istiqamah. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan Abdul maut, dan kami memohon kepada Engkau ya Allah diberikan taubat sebelum meninggal dunia. Kita ini barataan banyak dosa, tapi kita bisa meraih kebaikan apabila kita diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun, sebanyak apapun maksiat kita kepada Allah, sebesar apapun dosa kita, apabila kita bertobat kepada Allah, Allah terima taubat kita. Maka Nabi mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang bertobat daripada dosa itu seperti orang yang kada berdosa. Kadang-kadang manusia yang kada berdosa kecuali para nabi. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Tiap manusia pasti mempunyai kesalahan dari Nabi, dan sepaling baik orang yang bersalah adalah orang yang mau bertaubat. Biar dosa kita yang kayak banyaknya seperti pasir di pantai, kayak buih di lautan, sampai ke atas langit sekalipun dosa kita, apabila mau bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan menerima taubat kita. Tapi bujur-bujur bertaubat. Mumpung masih diberikan umur oleh Allah, makanya kita minta kepada Allah apa? Wa taubatan qabla maut. Caranya kayak apa supaya kita ini bisa bertobat kepada Allah, supaya timbul dalam hati kita keinginan kuat untuk bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita? Caranya ada Syekh Al-Faqih mengatakan, Jasirman aksara dan jadra maut Taqrimah bisalah sati asya. Barang siapa yang banyak ingat mati Allah berikan 3. Yang pertama ta'jilu taubat, hendak lakas bertobat. Wan nasyah bil ibadah, rajin beribadah. Wan zuhdu fid dunya, dan dia zuhud terhadap masalah dunia. Anbiya, beruntung apabila orang itu kayak apapun dosanya tapi sebelum meninggal bertobat. Banyak kita saksikan orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang berbuat dosa besar tapi ternyata di akhir hayat bagus. Kenapa? Karena dia bertobat kepada Allah. Allah memang menganugerahkan kepada orang beriman karunia yang sangat besar, yaitu banyak di antara orang-orang beriman itu yang Allah berikan taubat sebelum dia meninggal dunia. Allah berikan taubat hidayahnya nak bertobat kepada Allah, lalu sebelum meninggal bertobat sampai lalu terima oleh Allah Ta'ala. Nah makanya kita kada boleh menghinakan orang. Melihat orang membunuh pemabuk aja ahli neraka liwat, kada boleh. Kenapa? Karena sebetulnya bertobat lebih baik daripada kita. Untuk yang harus sembahyangan, siapa tahunya dapat topik hidayah, lebih baik ibadahnya daripada kita. Nah, mau hubungan preman, siapa tahunya bertobat kepada Allah, belaginya mau amalan. Berapa banyak yang guru orang-orang preman itu matinya husnul khatimah karena dia orang tarikat sama dia, tapi dia bertobat sebelum dia meninggal dunia. Nah, jadi taubat ini yang luar biasa. Apabila orang benar diberikan oleh Allah taufik hidayah untuk bertobat dari dosa-dosanya, maka ini dapat kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang taubat, maka insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Bila dosa diampuni oleh Allah lalu meninggal dunia, insya Allah husnul khatimah. Warahmatan 'indal maut, dan kami memohon kepada Engkau dapat rahmat ketika meninggal dunia. Maksudnya apa rahmat di sini? Maksudnya membawa iman ketika akhir hayatnya. Mudah-mudahan hadir dapat dalam keadaan beriman. Nabi mengatakan wal mayyit 'inda mauti salasan ibrahasun jabinuhu wa tarabat 'ainahu faqarul kharafa rahmatun min Allah nazalat bih. Perhatikan mayit ketika meninggal dunia, perhatikan mayit. Apa yang diperhatikan? Apabila dahinya berkeringat dan air matanya menetes, lubang hidungnya melebar, maka itu tanda rahmat Allah telah turun kepadanya. Artinya dia husnul khatimah. Meninggal dunia senyumnya ya Allah nyamannya dilihat. Kenapa senyum Allah dikatakan surga? Meninggal dunia dahinya berpaluhan. Kenapa berpaluhan? Tanda bahwa dia orang
beriman. Yamutul mu'min bi'arqil jabi. Menjadi Nabi orang beriman matinya dahinya babaluhan. Meninggal dunia air matanya menetes. Terharu dia dosanya diampuni oleh Allah, kedatangannya diterima oleh Allah. Tanda husnul khatimah. Dan untungnya orang-orang yang sudah mendapatkan husnul khatimah, sedangkan kita belum tentu. Belum tentu kita ini. Makanya kita beriman, berdoa supaya Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah dan Allah jauhkan kita daripada suul khatimah. Nyemati itu biar antara dua, bilang meninggal, bilang husnul khatimah, suul khatimah, yang lain kan ada lagi. Kayak meninggalnya aja kelihatannya kayak bayi, makanya antara husnul suul ya kayak ada itu ada, pokoknya bilang ada husnul suul. Nah, pemandian, memandikan mayit nih lah. Memandikan mayit. Bila ada tanda-tanda yang baik pada mayit, kisahkannya ke orang. Tapi bila ada tanda yang kada baik, jangan dikisahkan. Bila ada tanda-tanda orang ini bagus, dia meninggalnya, kisahkan. Dan awaknya lama benar tadi dimandikan orang yang bersih benar. Nah, apalagi orang yang baunya harum mau bermandikan, maka kisahkan aja. Artinya supaya dapat kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran ini amalnya waktu hidup nang kayak apa. Cucuk aja biasanya tuh orang yang memang penyembah, yang orang yang pemurah. Tapi kalau kada baik jangan dikisahkan. Pemandian itu wajib merahasiakan. Aku tadi memandikan kita. Oh my. Ditamparnya. Anak-anak kalau darah anak itu ada ya. Lu kada ingat lagi tuh baca ada dulu ada almarhum guru Musa, guruan kami. Jadi bila orang kena waktu dimandikan berdarah ada ngebaca apa? Ada sih kan pernah memandikan orang tuh yang bangun kabur pemandian tukang. Waktu mulutnya orangnya luar biasa sih, sempat dia mengaji kepada guru airnya dalam payan kan. Nah, tuh orangnya jadi udah datang ya baca apa sih? Datang orang tiga orang. Ada nonton ambur dari itu pasti ada apa kan ada modal yang bacaannya dari itu jangan sih dia. Saya patut jadi mulai jadi pemandian kan. Kalau kau pemandian yang bangun tadi sangat melakukan yang mana apa mau pindah tuh yang kita tahu macam-macam manusia. Nah jadi warahmatan yang jalan maut dan kita minta kepada Allah rahmat ketika kita meninggal dunia. Biasanya orang yang dapat rahmatnya memang orang yang penuh kasih sayang kepada makhluk Allah dan ibadahnya bagus juga. Ada disangka pada orang itu. Mudah-mudahan kita selamat berataan dalam dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita berataan ada dimatikan oleh Allah kecuali dosa kita berataan habis diampuni oleh Allah. Mudah panjang umur berataan. Tanggal 10 Muharram dari mulai membaca hasbiyallahu wa ni'mal wakil wa ni'man nasir 70 kali insyaallah setahunan itu pada dimandikan oleh Allah. Nah, kita baca. Itu amalan 10 Muharram. Ada tambahan sedikit lagi, tapi Iwan sudah 10 Muharram. Nah itu lo zaman itu membaca itu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'anta